Halo Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya di rumah? Semoga hari ini Sobat Belajar dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Nah Sobat Belajar, pada kesempatan hari ini Kak Abi di sini akan menemani Sobat Belajar semua untuk membahas pelajaran tentang sejarah, terutama untuk soal-soal UTBK nih Sobat Belajar. Nah Sobat Belajar, kalau misalnya Sobat Belajar udah ngeliat judul yang ada di sini nih, ada kata-kata revolusi industri, berarti udah bisa ketebak dong materi kita hari ini apa? Ya, bener banget. Kita akan belajar mengenai tentang yang pertama, itu ada revolusi industri, dan yang kedua adalah tentang reformasi gereja nih Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, Sobat Belajar tahu nggak sih negara pertama yang pernah mencetuskan tentang revolusi industri? Karena udah kelihatan nih ada gambar Big Ben, jadi Sobat Belajar harusnya udah tahu. Ya, negara Inggris merupakan satu negara adidaya yang mereka merupakan negara pertama yang mencetuskan sebuah revolusi industri. Jadi revolusi industri ini adalah merupakan revolusi besar nih Sobat Belajar yang peradabannya, yang efeknya bisa membangun peradaban manusia hingga saat ini. Coba kalau misalnya Sobat Belajar pikirin nih, kalau zaman dulu, pernah nggak sih Sobat Belajar dengar kalau misalnya ada yang namanya burung merpati pengantar surat? Nah, itu zaman dulu nih Sobat Belajar. Beda sama zaman sekarang, karena berkembangnya teknologi, kemudian ilmu pengetahuan, dan budaya, akhirnya kita nih Sobat Belajar untuk mengirim surat tidak perlu serepot itu. Kita hanya tinggal mengetikkan di handphone, dan akhirnya terkirim. Nah, ini semua merupakan hasil dari buah revolusi industri nih Sobat Belajar. Kalau misalnya kita flashback lagi nih ngelihat di film Harry Potter, pasti ya Sobat Belajar tahu ada yang namanya burung hantu nih yang suka menyampaikan surat. Nah, itu juga merupakan dari sebuah manifestasi di dalam kehidupan nyata pada saat itu, bahwa kalau misalnya Sobat Belajar ngirim surat pada saat itu menggunakan burung. Nah, sekarang dengan mudahnya kita hanya menggunakan smartphone kita, terus kemudian message itu bisa terkirim. Nah, itu merupakan sebuah dari hasil dari revolusi industri nih Sobat Belajar. Nah, gimana Sobat Belajar? Kita sudah mulai penasaran kan sama adanya revolusi industri. Terus selain itu, kalau misalnya Sobat Belajar pernah nonton film Cinderella, dan yang lebih tepatnya film Putri Tidur, pasti kalau misalnya di ujung menara ada yang namanya kain pemintal, yang akhirnya si putrinya itu, si princessnya itu tertusuk kain pemintal, akhirnya tidur untuk selama-lamanya. Nah, itu merupakan gambaran dari kehidupan pada waktu itu nih Sobat Belajar. Karena pada waktu itu, untuk memintal benang, untuk menghasilkan sebuah kain, benang itu harus dipintal dulu menggunakan jarum, yang akhirnya bisa nih buat dibikin sebuah pakaian jadi. Itu zaman dulu Sobat Belajar. Kalau misal zaman sekarang pasti udah ada yang namanya kain sintetis seperti itu. Jadi udah dengan berkembangnya teknologi ini membantu kita sekali ya, terutama buat anak-anak milenial kayak Sobat Belajar di rumah. Nah, gimana nih? Sudah mulai penasaran kan? Oke, kita langsung masuk aja ya ke pembahasannya tentang revolusi industri. Nah, ini dia. Revolusi industri. Sebenarnya apa sih revolusi industri itu sendiri? Jadi, kalau misalnya menurut sumbernya nih, revolusi industri itu adalah revolusi yang terjadi di dalam masa sejarah, terutama di Inggris Raya pada awalnya itu terjadi karena adanya perubahan dari tenaga manusia menjadi sebuah tenaga mesin. Itu yang disebut dengan revolusi industri nih Sobat Belajar. Nah, revolusi industri ini berbagai macam nih Sobat Belajar, dari mulai yang ada Kak Abi tulisin ya di sini. Nah, ini dia. Revolusi industri ini dimulai dari ada yang namanya ada yang revolusi di bidang tekstil yang pertama. Nah, terus kemudian ada lagi revolusi industri di bidang transportasi. Nah, terus kemudian ada juga revolusi di bidang besi. Kemudian bahan bakar. Nah, tapi sebelum kita berangkat lebih jauh, Sobat Belajar nih harus tahu dulu nih, revolusi industri itu dimulai pada tahun berapa? Nah, di sini ada tulisannya. Revolusi industri itu dimulai pada tahun 1760 nih di kota London tepatnya. Nah, pada saat itu
semua proses pengerjaan yang dilakukan oleh manusia, terus itu diganti nih sobat belajar sama mesin, seperti itu. Terus kemudian macam-macamnya ada lagi di bidang, kalau misalnya kita udah tekstil, transportasi, besi, bahan bakar. Terus kemudian yang paling penting adalah industrian itu sendiri, perindustrian. Nah, ini semua nih merupakan sebuah revolusi atau merupakan sebuah inovasi yang sangat besar bagi peradaban manusia pada saat itu nih sobat belajar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada ilustrasi gambarnya itu adalah membangun gedung Big Ben. Nah, membangun gedung Big Ben ini ternyata juga memerlukan konstruksi dan memerlukan teknologi itu sendiri. Karena misalnya sobat belajar perhatikan nih, di jam ini itu pasti ada yang namanya tenaga penggerak dong. Nah, tenaga penggerak ini biasanya itu menggunakan bahan bakar apa? Nah, bahan bakar inilah yang akhirnya dibuat, yaitu adanya mesin uap seperti itu. Nah, sobat belajar nih, ini adalah macam-macam revolusi industri yang terjadi pada tahun 1760 sampai dengan 1840. Dan ternyata revolusi industri ini terjadi bukan hanya di negara asalnya, bukan hanya terjadi di Inggris, tapi juga berkembang ke negara Eropa lainnya, kemudian berkembang ke Amerika Serikat, kemudian ke Asia, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi akhirnya revolusi industri ini membawa dampak besar nih bagi dunia itu sendiri, sobat belajar. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada perkembangan revolusi industri yang tadi Kak Abi udah bilang. Ternyata perkembangan revolusi industri itu sendiri dimulai dari United Kingdom. Nah, perkembangannya dimulai dari Inggris Raya, kemudian berkembang ke bendera apa kalau sobat belajar tahu di rumah? Ini mirip bendera Jerman ya, tapi ini bendera yang namanya Belgia. Nah, akhirnya revolusi industri yang awalnya hanya di Inggris Raya, kemudian berkembang ke Belgia. Kemudian dari Belgia, dia lanjut lagi perkembangannya ke negara Prancis. Ini bendera Prancis. Nah, akhirnya dari Prancis berkembang lagi nih sobat belajar ke United States of America, atau kita bisa bilang Abi tulis US aja biar gampang di sini. US, Amerika. Nah, jadi dari mulai ini kita sebut perkembangannya ya sobat belajar di negara-negara Eropa, terutama Eropa dan Amerika, mulai dari Inggris Raya, kemudian berlanjut ke Belgia, kemudian berlanjut ke Prancis, dan akhirnya ke United States of America, di Amerika itu sendiri. Dan ternyata nih bukan hanya di belahan bumi bagian negara-negara Eropa saja nih sobat belajar untuk revolusi industri, tapi perkembangannya sudah mencapai ke Uni Soviet, kemudian ke negara-negara Asia juga loh. Nah, ini kelanjutannya. Jadi ternyata perkembangannya itu berlanjut sampai dengan negara Uni Soviet. Ini bendera Uni Soviet ya. Uni Soviet. Nah, dari Uni Soviet akhirnya berkembang lagi ke Asia nih sobat belajar. Ini bendera Jepang. Nggak ada frame-nya. Ini bendera Jepang. Akhirnya berkembang ke Jepang. Nah, kemudian dari Jepang berlanjut lagi ke Cina. Nah, dari China akhirnya berkembang lagi ke negara India. Nah, dari India ya. Nah, terus akhirnya perkembangan dari revolusi industri ini akhirnya menyebar pesat nih, dimulai dari negara-negara yang tadi. Di Asia ada yang pertama ada Uni Soviet, kemudian Jepang, China, kemudian India, dan akhirnya dia juga berkembang ke negara-negara kecil lainnya nih sobat belajar, dan negara-negara jajahannya tentu saja, karena pada tahun 1800-an kalau misalnya kita ngeliat ke Indonesia nih, Indonesia kan masih dijajah sama Belanda ya sobat belajar. Nah, itu dia, akhirnya negara-negara jajahannya pun akhirnya mengaplikasikan teknologi atau revolusi industri yang udah ada ke negara-negara tersebut sobat belajar. Nah, ini perkembangannya nih sobat belajar harus tahu nih. Yang pertama tadi dari
Inggris, kemudian Belgia, kemudian seluruh tanah Eropa, termasuk ada Jerman di sana, terus kemudian ada Prancis, kemudian ke Amerika, kemudian lanjut ke negara bagian Asia, yaitu ada Jepang, Cina, India, tentu saja ada Uni Soviet di area Uni Eropa. Kayak gitu ya sobat belajar, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, di sini. Ini ada yang namanya pengaruh nih, revolusi industri ternyata berpengaruh banyak banget nih sobat belajar. Apa aja sih pengaruhnya? Nah, sobat belajar harus tahu. Pengaruhnya yang pertama di bidang teknologi. Kenapa di bidang teknologi memiliki pengaruh? Karena teknologi itu sendiri yang membuat revolusi industri itu bergerak nih sobat belajar, yang tadinya dari menggunakan tenaga hewan, misalnya tenaga kuda, terus kemudian tenaga manusia, akhirnya nih revolusi industri itu berkembang menjadi tenaga mesin. Jadi yang penggerak semuanya tuh mulai menggunakan mesin sobat belajar. Akhirnya teknologi yang ada itu berkembang pesat. Kemudian yang kedua adalah di bidang ekonomi. Kenapa sih di bidang ekonomi nih juga memiliki pengaruh dari revolusi industri kalau sobat belajar tahu? Nah, pasti dengan adanya revolusi industri, sebuah negara bisa menghasilkan uang yang lebih banyak karena dengan adanya tenaga-tenaga industri yang tadi, tenaga-tenaga mesin, akhirnya tingkat perekonomian dari negara tersebut berkembang. Nah, itu dia yang menyebabkan duit atau uang atau pundi-pundi dari negara tersebut bertambah lebih banyak dan akhirnya pergerakan ekonomi berkembang pesat di negara tersebut, sobat belajar. Nah, begitu ya sobat belajar. Terus yang ketiga ada di bidang sosial. Nah, sosial di sini tuh maksudnya seperti apa nih? Sosial di sini maksudnya seperti apa sih? Wah, sosial di sini ini maksudnya kalau misalnya sobat belajar pernah belajar tentang pemetaan penduduk, akhirnya dengan adanya kelas-kelas pekerja, kemudian kelas-kelas bangsawan, kelas-kelas perindustrian, akhirnya terbentuk dari lingkungan sosial dari masyarakatnya sendiri. Jadi misalnya ada lingkungan khusus memulai pekerjaan, misalnya nih Kak digambarin ya di sini. Misalnya nih kita ambil sampelnya adalah Jakarta aja deh. Ini contohnya yang milenial ya. Ini ada peta Jakarta. Terus kemudian di sini adalah Bekasi. Nah, ini ada Depok. Ini ada Tangerang. Nah, kalau misalnya sobat belajar tahu nih kelas-kelas sosialnya, berarti di sini ada biasanya yang bermukim di area Jakarta Pusat itu adalah kaum pekerja. Terus kemudian semakin ke Depok biasanya itu adalah orang-orang yang memang pengen hidup santai. Biasanya kalau misalnya di kaum industrial, di mata pelajaran ini kita disebutnya adalah misalnya bangsawan aja. Nah, terus di Bekasinya ini adalah area perindustriannya. Nah, akhirnya di sekitaran area perindustrian bermukimlah masyarakat-masyarakat dengan kaum pekerja itu sendiri nih sobat belajar. Yang akhirnya menyebabkan sosial dari kehidupan masyarakatnya berpola nih sobat belajar. Yaitulah yang mengakibatkan perkembangan dari pengaruh dari revolusi industri. Begitu, kita akan lanjut. Nah, yang terakhir ada bidang budaya. Nah, ternyata nih sobat belajar. Oke. Nah, ternyata di bidang budaya juga ada loh perkembangannya dan pengaruhnya. Kalau misalnya sobat belajar tahu nih, pasti ada yang namanya orang-orang dengan adanya revolusi industri itu sendiri, dengan di situ juga terbentuk budaya karena di situ ada orang-orang akhirnya mengerti gimana sih caranya mengaplikasikan atau menggunakan mesin industri tersebut. Nah, akhirnya di situ terbentuklah sebuah kebiasaan baru dari masyarakat sekitar yang akhirnya menturun-temurun dan menjadi sebuah budaya dari masyarakat itu sendiri nih sobat belajar. Makanya budaya ini menjadi sebuah item, sebuah ciri yang mempengaruhi dari sebuah revolusi industri itu sendiri. Nah, ini sobat belajar harus tahu ya di bidang-bidangnya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang menanyakan apa sih pengaruh dari revolusi industri dalam bidang-bidang tersebut. Oke? Nah,
setelah kita belajar ini, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, akhirnya kita sampai pada reformasi gereja nih Sobat Belajar. Kalau misalnya Sobat Belajar tahu apa sih reformasi gereja? Nah, di sini ada penjelasannya. Reformasi gereja adalah upaya untuk menaklukkan perubahan ajaran-ajaran agama Kristen agar sesuai dengan Alkitab. Nah, reformasi gereja ini berlangsung sekitar abad ke-18, yaitu abad pertengahan sampai dengan masa sekarang tentunya. Tapi yang paling penting itu adalah pada saat masa revolusi gereja di abad pertengahan ini. Dan revolusi gereja ini pada awalnya terjadi di negara Jerman ya Sobat Belajar. Karena pada saat itu Sobat Belajar tahu, jadi di situ kenapa sih terjadi revolusi gereja? Karena ajaran-ajaran dari agama Kristen ini mulai mendapat pertentangan nih dari para penduduk sekitarnya. Kita lihat nih di slide berikutnya. Apa sih latar belakang yang mengaruhi dari reformasi gereja? Nih, pasti Sobat Belajar penasaran. Yang mempengaruhinya yang pertama, adanya penyimpangan ajaran agama Kristen. Kenapa ada penyimpangan ajaran agama Kristen? Di sini ceritanya di sejarah dituliskan bahwa adanya kesalahan dalam proses pengampunan dosa. Nah, itu dia yang merupakan sebuah penyimpangan. Makanya banyak dari kritikus yang mengkritisi tentang ajaran-ajaran yang menyimpang ini. Terus kemudian yang kedua faktornya adalah korupsi. Nah, ternyata nih di zaman dulu ternyata sudah ada yang namanya praktik korupsi. Ini Sobat Belajar, korupsi yang dilakukan pun nggak tanggung-tanggung. Nah, korupsi dilakukan oleh uskup. Uskup ini adalah petinggi-petinggi dari gereja. Jadi petinggi-petinggi dari kekaisaran Paus itu sendiri. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar tahu, korupsi ini dilakukan oleh uskup yang akhirnya banyak pertentangan juga nih Sobat Belajar dari masyarakat tentu saja dan kemudian dari para penggeraknya. Nah, dan yang ketiga di sini adanya keinginan negara Eropa untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus. Nah, ini sangat berkesinambungan. Jadi ternyata negara-negara Eropa ini yang pada awalnya dipengaruhi oleh umat-umat Kristen Katolik, petinggi-petinggi umat Kristen Katolik, ternyata mereka juga memiliki keinginan yang terpendam bahwa mereka juga ingin terbebas dari kekuasaan dan kepemimpinannya Paus. Seperti itu ya Sobat Belajar. Dan yang terakhir adalah sikap gereja lama yang otoriter. Gereja lama di sini maksudnya gereja Katolik yang tadi. Otoriter di sini, kenapa sih mereka bisa otoriter ya? Berarti mereka bisa semena-mena memperlakukan umatnya, semena-mena juga memperlakukan masyarakat sekitar seperti itu, yang akhirnya gejolak-gejolak ini tuh timbul nih Sobat Belajar yang menyebabkan terjadinya reformasi gereja. Nah Sobat Belajar, siapa sih tokoh yang mempelopori dengan reformasi gereja ini? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, Martin Luther. Jadi Martin Luther ini merupakan, dia ini seorang kritikus, dia ini juga seorang pastor di sana, kemudian dia juga seorang tenaga pendidik di sana. Akhirnya dia melihat banyak kejanggalan yang terjadi nih Sobat Belajar. Akhirnya Martin Luther yang lahir Martin Luther yang lahir di tahun 1413, akhirnya dia melakukan sebuah gebrakan nih. Kalau misalnya akhirnya beliau melakukan protes. Nah, protes ini ia sebarkan melalui gereja-gereja. Jadi kan dia bikin tesis nih Sobat Belajar. Nah, di tesisnya itu tuh tertuliskan beberapa protes-protes yang ia layangkan. Nah, protes ini ia sebarkan. Ke semua pintu gereja, dia pajang di dinding-dinding pengumuman tentang adanya penyimpangan di ajaran agama itu. Terus kemudian, mendapat reaksi keras. Akhirnya, sikap protes Martin Luther ini mendapatkan reaksi keras nih. Reaksi kerasnya ini tentu saja dari pihak gereja itu sendiri, dari pihak gereja Katolik. Karena kan Martin Luther ini kan melakukan protes ya Sobat Belajar. Akhirnya kekaisaran Paus dan lain-lainnya, keuskupan itu merasa terganggu nih dengan adanya beliau ini, dengan adanya Martin Luther. Akhirnya mendapatkan reaksi keras. Apa sih yang dia lakukan reaksi kerasnya? Akhirnya Martin Luther dikucilkan. Pengucilan ini terjadi di
dalam dirinya, bukan hanya sehari 2 hari nih sobat belajar, tapi juga berlangsung bertahun-tahun. Tapi Martin Luther ini beruntungnya dia mendapatkan dukungan dari para pemimpin Jerman. Karena yang tadi alasannya warga negaranya juga ingin terbebas dari kepemimpinan Paus. Nah, ini runtutannya sobat belajar dari mulai dia menyebarkan protes, kemudian akhirnya mendapatkan reaksi keras, kemudian akhirnya mendapatkan pengucilan, terus akhirnya mendapatkan dukungan dari pemerintah Jerman itu sendiri. Nah, akhirnya Martin Luther ini pada akhirnya mendirikan sebuah gereja. Gereja ini adalah gereja yang berisikan tentang protesnya dia. Nah, kalau misalnya di Eropa itu kan gerejanya misalnya dulu gerejanya bernuansa Katolik ya. Kita gambarin. Gereja bernuansa Katolik. Nah, akhirnya karena protes yang dilakukan oleh si Martin Luther, beliau membangun sebuah gereja. Gerejanya ini adalah gereja yang beda nih dari gereja yang ada, yaitu gereja yang beraliran Protestan. Nah, gerejanya kita gambarkan. Gini. Nah, gereja. Nah, jadi gereja yang dibangun ini adalah gereja yang sebuah berbeda. Jadi makanya dari sinilah kita tahu nih bahwa ternyata Martin Luther ini memiliki sebuah pelopor untuk terlahirnya sebuah gerakan protes. Nah, yang akhirnya pada sampai sekarang disebut dengan gerakan Protestanisme. Nah, reformasi gereja ini kalau sobat belajar tahu dan sobat belajar baca-baca di berbagai sumber luar negeri, nah itu juga disebutnya dengan Protestanisme nih sobat belajar. Akhirnya terlahirlah dampak yang ada nih dari mulai adanya reformasi gereja, terlahirlah sumber-sumber atau cabang-cabang ilmu Kristen lainnya. Salah satunya yang tadi adalah namanya Protestan. Makanya ia membangun sebuah gereja yang berbeda dari gereja yang ada pada umumnya. Seperti itu sobat belajar. Nah, kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dampaknya nih yang tadi Kak Abi udah bilang. Dampaknya apa sih? Kita lihat. Nah, ini dia. Terbelahnya agama Kristen yang tadi Kak Abi udah bilang. Jadi agama Kristen ini tuh sudah terbelah nih sobat belajar. Karena protes-protes yang tadi. Terus kemudian adanya nomor 2, timbulnya pembaharuan tatanan sosial. Nah, timbulnya pembaharuan tatanan sosial. Terus kemudian yang ketiga, runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara besar Eropa. Jadi kan kalau misal sobat belajar tahu, paling Paus sekarang berjayanya di Vatikan ya. Kayak gitu, di Itali. Nah, jadi kalau misalnya dulu ternyata Paus berjaya di negara-negara Eropa, negara-negara besar, gara-gara dari proses adanya reformasi gereja ini, Paus akhirnya kekuasaannya berkurang di negara-negara Eropa itu sendiri, sobat belajar. Terus kemudian yang keempat, munculnya gerakan misionaris, kayak gitu. Jadi ada ya nih tokoh-tokoh misionaris baru. Nah, di sini nih kalau misal sobat belajar lihat nih, ceritanya ini ada Martin Luther-nya. Ceritanya pokoknya intinya dia melakukan protes. Akhirnya tesis yang tadi dia buat, kesimpulan-kesimpulan yang dia buat, kesimpulan yang dia buat, dia tempelkan nih di depan gereja-gereja Katolik nih sobat belajar, yang akhirnya ditempelkan di sini nih. Terus akhirnya banyak orang yang baca, terus kemudian banyak orang yang melakukan protes juga, dan akhirnya dikecam keras oleh pihak gereja itu sendiri sobat belajar. Nah, sudah selesai ya kita untuk membahas tentang yang tadi ada yang namanya revolusi industri dan reformasi gereja. Nah, sobat belajar, gimana nih? Kita langsung masuk ke pembahasan soal ya. Nah, ini dia pembahasan soalnya, dan sobat belajar harus tahu soal-soal yang keluar di sini adalah soal-soal yang sudah Kak Abi rangkum untuk yang sering-sering keluar di pelajaran UTBK, di mata ujian pelajaran sejarah, terutama di ujian-ujian kayak ujian UTBK atau SBMPTN atau SNMPTN seperti itu.
Nah, kita baca soal yang nomor 1. Revolusi industri mengakibatkan kenaikan produksi yang pesat di Inggris dalam bidang, tadi Kak Abi udah sebutkan. Produksi tekstil, benar. Barang-barang logam atau besi, benar. Batu bara, benar. Minyak bumi, apakah benar? Minyak bumi tidak ya. Nah, jadi yang benar 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi dari mulai produksi tekstil, revolusi industri tuh, kemudian ada para batu bara, kemudian ada barang-barang logam seperti besi, timah, kayak gitu-gitu. Nah, ini semua merupakan kenaikan produksi nih yang akhirnya membuat revolusi industri itu berpengaruh nih sobat belajar di dunia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2 ya sobat belajar. Setelah Inggris, kita baca bareng-bareng soalnya. Setelah Inggris, bocor soalnya. Setelah Inggris, pada abad ke-19 Masehi dan awal abad ke-20, revolusi industri terjadi di beberapa negara lain yang tadi udah Kak Abi sebutkan. Sebagai berikut, kecuali negara apa yo? Prancis, benar. Karena dia salah satu negara pelopor revolusi industri. Walaupun kita tahu revolusi industri dimulainya di England atau di Inggris Raya, ternyata Prancis ini juga merupakan negara pelopornya, sobat belajar. Kemudian di Jerman, betul sekali juga, karena pada saat itu Jerman masih di bawah kekuasaan Inggris. Terus kemudian ada Amerika, USA yang tadi benderanya. Terus kemudian Jepang yang tadi benderanya. Dan kecuali berarti yang dia Portugal atau bangsa Portugis nih sobat belajar. Begitu. Jadi kalau misalnya sobat belajar nemuin soal kayak gini, sobat belajar harus lebih teliti lagi, ada kata kecualinya. Begitu ya sobat belajar. Oke, kita akan lanjut ke soal yang berikut ya. Nah, ini dia soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Perubahan, ini soal sebab akibat. Kita baca yang ini, yang atas. Perubahan-perubahan penting dalam bidang produksi dan ekonomi di Eropa Barat pada abad ke-19 Masehi telah mendorong seluruh dunia berada di bawah pengaruh industri mekanis dan organisasi perniagaan kapitalis. Kita detailin lagi. Perubahan penting dalam bidang produksi. Di sini ada perubahan penting dalam bidang produksi, ekonomi di Eropa Barat telah mendorong seluruh dunia. Mendorong seluruh dunia berada di bawah pengaruh industri mekanis. Industri mekanis berarti yang tadi, industri mesin. Nah, ini benar. Dan organisasi perniagaan kapitalis. Nah, benar nih sobat belajar. Ternyata pada saat itu perusahaan kapitalis, dia juga perusahaan adidaya, dia juga melakukan teori kopi kapitalis. Jadi di situ dia juga mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya nih sobat belajar, memanfaatkan adanya revolusi industri tadi. Ya, berarti ini yang kenyataannya benar. Nah, akibatnya karena depresi besar pada tahun 1992 sampai dengan 1933 mengakibatkan kemunduran dalam sistem kapitalisme. Betul ya. Nah, pada tahun 1920-an sampai dengan 1930-an ternyata bidang perindustrian, terutama bidang produksi deh. Nah, itu mengalami kemunduran nih, terutama perusahaan-perusahaan yang berbasis kapitalisme, perusahaan-perusahaan yang berniat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya itu mengalami kemunduran pada masa itu, sobat belajar. Berarti ini dua-duanya betul. Begitu ya, sobat belajar, yang nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Oke, entar dulu deh, yang ini nih, kalau misalnya sobat belajar tahu, jadi sobat belajar harus benar-benar teliti sama satu kalimat ini, dimulai dari tahunnya, kemudian apa yang dilakukannya, terus kemudian tentang apa. Nah, itu harus teliti nih. Misal jadi tahunnya nanti tiba-tiba tahunnya dibedakan, kan sobat belajar nggak tahu nih, berarti itu bisa jadi salah kayak gitu. Jadi harus lebih teliti lagi kalau misalnya baca soal sebab akibat nih sobat belajar. Lanjut ya. Nah, nomor 4 adalah sama soal sebab akibat lagi. Kita baca bareng-bareng. Revolusi industri adalah titik balik yang penting dalam sejarah umat manusia. Wah, ini jelas ya. Betul. Sebuah titik balik yang penting. Seperti
sebuah penemuan yang mutakhir gitu loh, karena revolusi industri dari katanya aja adalah revolusi. Jadi kegiatan perindustrian ini yang dimulai awal dari industri gerak tenaga manusia atau tenaga hewan dilakukan sebuah revolusi seperti itu. Terus kemudian sebabnya, kegiatan industri telah menjadi bentuk utama alat produksi di masyarakat. Kita lihat di sini menjadi bentuk utama. Kegiatan industri menjadi bentuk utama. Gimana nih sobat belajar? Kalau misalnya sobat belajar analisis revolusi industri, apa kegiatan perindustrian telah menjadi bentuk utama? Sepertinya enggak ya sobat belajar. Kalau misalnya ternyata nih banyak juga bidang yang lain pada saat itu, kayak misalnya pertanian, terus kemudian bidang pelayaran dan lain sebagainya. Nah, jadi revolusi industri bukan menjadi bentuk alat reproduksi yang utama. Jadi ini salah. Kayak gitu ya sobat belajar. Nah, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Oke. Nah, nomor 5. Kita baca bareng-bareng. Salah satu sumbangan penting. Oh, ini. George Stephenson. Salah satu sumbangan penting. Sumbangan penting ini di sini maksudnya kayak penemuan penting dari George Stephenson nih pada masa revolusi industri nih adalah penemuan di bidang apa nih sobat belajar? Kalau misalnya ada yang tahu di rumah, kita lihat ya, industri apa nih kira-kira ya? Kak Abi kasih tahu dulu deh jawabannya. Itu dia adalah George Stephenson ini ya, dia merupakan sebuah penemu dari adanya kereta api bermesin uap. Jadi berarti kalau kereta api bermesin uap, jelas dong jawabannya apa? Itu transportasi ya. Jadi kalau misalnya ada soal gini, George Stephenson ini beliau merupakan sebuah penemu dalam bidang transportasi. Transportasinya apa? Berarti di situ ada kereta api yang bergerak menggunakan mesin uap, menggunakan kayak gitu. Gitu ya sobat belajar. Nih lanjut nomor 6. Antara tahun 1760 sampai, oh ini soal sebab akibat lagi, sampai dengan 1840 yang tadi jelas-jelas sudah ada tulisannya di bawah. Perindustrian di Inggris mengalami perubahan besar. Benar ya, yang ini ya yang dinamakan revolusi industri. Di Inggris, dan tentu saja pada tahun segini. Kita lihat bawahnya, karena apa nih sebabnya? Penemuan Joseph Kay dan Harvagest di bidang tekstil telah mengakibatkan harga kain menjadi lebih murah dan mutunya lebih baik. Wah, berarti apa nih? Kita lihat di sini. Di sini ada tokohnya nih, penemunya. Nah, Joseph Kay sama Hargreaves. Jadi, yang perlu sobat ketahui nih, sobat belajar di rumah ketahui, Joseph Kay dan Harvagest ini beliau merupakan sebuah penemu dalam bidang tekstil. Salah satunya kayak misalnya pembuatan mesin pemintal. Nah, berarti kalau misalnya di sini ada yang namanya di bidang tekstil telah mengakibatkan harga kain menjadi lebih murah. Betul sekali. Nah, ini merupakan sebuah pernyataan yang benar karena beliau merupakan sebuah penemu dalam bidang tekstil, merupakan sebuah penemu dalam bidang mesin penggerak, yaitu sebuah mesin pemintal. Nah, kita lihat nih. Nih, ada rumusnya nih ternyata sobat belajar yang harus sobat belajar tahu. Nih, Kak Abi kotakin nih. Nah, jadi ternyata nih, ini yang paling penting, ini yang penting-pentingnya nih. Tuh, di tahun 1733, Joseph Kay berhasil membuat alat tenun yang dapat bekerja lebih cepat. Jadi, ternyata alat tenun udah ditemukan pada tahun 1733 yang akhirnya alat tenun itu bisa bikin sebuah kain kayak gitu, mengatur lebar kain. Terus kemudian di tahun 1764
Hargreaves berhasil pula membuat alat pintal. Nah, jadi sama ya. Kalau misalnya kita tadi dapat nomor 6, berarti beliau berdua ini yang merupakan penggerak dalam bidang tekstil yang akhirnya membuat harga kain menjadi lebih murah nih Sobat Belajar. Coba kita baca, yang mampu memintal sekaligus berpuluh-puluh gulung benang dan dapat mengeluarkan benang yang lebih halus lagi. Tentu saja benang yang lebih halus akhirnya bisa membuat kain. Nah, kita lihat di tahun berikutnya, tahun 1782. Ini berkembang ya, dia tahun dari tahun 1733, 4 sampai 82. Penemuan mesin uap. Nah, ini semua udah tahu ya, penemuan mesin uap atau James Watt. Terus kemudian lanjut di 1802. Kita lihat siapa ini, penemuan Hamilton berhasil membuat kapal api. Nah, Hamilton berhasil membuat kapal api. Kita lihat di tahun 1800-an. George Stephenson berhasil membuat kereta api yang dilakukan dengan nih yang tadi, soal yang tadi. George Stephenson berhasil menemukan atau membuat kereta api yang bisa bergerak dengan mesin uap. Jadi ternyata nih tahun-tahunnya tuh selalu berkembang, dari mulai ada yang menemukan mesin tenun, kemudian mesin pintal, terus kemudian penemuan uap, akhirnya berlanjut kepada penemuan kapal api, terus kemudian akhirnya ada kereta uap seperti itu. Dan ini yang akhirnya membuat sebuah revolusi yang besar-besaran pada abad ini nih Sobat Belajar, yang disebut revolusi industri tadi. Begitu ya Sobat Belajar. Nah, ini perlu Sobat Belajar ketahui nih, karena biasanya nih di soal-soal UTBK ini sering banget keluar jenis yang seperti ini. Beliau penemu apa, kayak gitu. Beliau bergerak dalam bidang apa penemuannya, dalam bidang transportasi kah, tekstil kah, perindustrian kah, atau apa. Seperti itu ya Sobat Belajar. Ini beberapa nih Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar perlu mencari tahu lebih dalam lagi, karena banyak banget nih Sobat Belajar orang-orang yang menemukan dan yang membuat revolusi industri itu sendiri berjalan Sobat Belajar. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya ya Sobat Belajar. Nah, soal nomor 7. Kita lihat soal nomor 7. Ini soal biasa. Selain memunculkan peningkatan ekonomi, kelihatan nggak Sobat Belajar soalnya? Nah, selain memunculkan peningkatan ekonomi, revolusi industri telah pula memunculkan kemiskinan ternyata. Kemiskinan dan peningkatan pengangguran. Kenapa sih revolusi industri ini meningkatkan kemiskinan dan pengangguran? Ya tadi jawabannya, karena biasanya tenaga yang biasanya mengerjakan sesuatu pakai tenaga manusia, akhirnya sekarang pakai tenaga mesin. Nah, manusia itu akhirnya di-cut, dipecat, yang akhirnya membuat banyaknya pengangguran. Kayak gitu. Itu adalah efek samping dari kegiatan revolusi industri. Nah, selain meningkatkan perekonomian. Nah, untuk mengatasi hal inilah yang akhirnya pemerintah mengeluarkan sebuah aturan, sebuah Purlaw pada tahun 1834. Nah, aturan ini nih apa sih isinya? Kita lihat di sini adalah ini nomor 1. Sobat Belajar harus tahu dulu ya isi dari aturan ini. Kita bahas dulu soalnya, nanti Kak Abi kasih tahu. Pembangunan rumah-rumah kerja bagi pengemis dan penganggur. Yang nomor 2, kita titikin dulu. Nomor 2, pembangunan rumah-rumah perawatan untuk pengemis dan penganggur yang cacat atau sakit. Terus kemudian yang ketiga, pemberian bantuan kepada mereka yang tidak dapat bekerja karena usia lanjut. Yang nomor 4, anak-anak 9 tahun hanya boleh bekerja selama 9 jam dengan jam pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak majikan. Nah, yang paling gak sesuai kita bisa lihat ya, nomor 4 ternyata. Nomor 4 paling tidak sesuai. Terus kemudian kita telah lagi. Di sini ada Purlaw, kita baca lagi. Pembangunan rumah-rumah bagi pengemis dan penganggur. Itu merupakan isi dari undang-undang aturan Purlaw ini. Terus kemudian pembangunan rumah perawatan untuk pengemis. Itu juga merupakan isi dari sebuah Purlaw ini. Jadi isinya kita bisa lihat yaitu nomor 1 dan 2 ya Sobat Belajar. Nah, kenapa sih Kak Abi bisa tahu? Karena Kak Abi sebelumnya udah belajar nih Sobat Belajar. Nah, kita lihat di sini Kak Abi sudah bikinin sebuah ringkasan dari isi undang-undang. Kita lihat tadi berarti ada di sini ada. Ternyata undang-undang tuh banyak banget, ada yang namanya
Abington Bill di tahun 1833, Factory Act, kemudian ada yang namanya Poor Law, terus kemudian Corn Law. Nih kita lihat yang Poor Law nih, yang tadi yang sesuai dengan soal nih sahabat belajar. Berisi ketentuan tentang pendirian rumah kerja. Di sini tentang rumah kerja. Jadi paling di underline kan ini adalah rumah kerja. Jadi sebuah rumah bagi pengemis, dan penganggur. Nah, jadi rumahnya itu udah ditujukan untuk siapa nih? Untuk pengemis dan pengangguran. Terus kemudian ada juga rumah perawatan bagi orang-orang yang cacat. Berarti benar ya pernyataan yang di soal yang tadi. Terus kemudian pemberian bantuan bagi mereka yang tidak bekerja karena lanjut usia. Wah, ini ternyata benar. Nah, itu dia. Kita harus tahu dulu nih isi Poor Law. Berarti kalau misalnya kita balik ke soal yang tadi, ini adalah, nah, ini yang nomor 3 bener ya, pemberian bantuan kepada mereka yang tidak dapat bekerja karena lanjut usia. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Yang nomor 4 salah. Kenapa? Yang nomor 4 ini adalah isi dari undang-undang yang ini, Corn Law. Berisi ketentuan tentang, kok Corn Law sini? Ini yang Factory Act. Jadi anak-anak untuk kerja di bawah umur itu ternyata sudah diatur dalam undang-undang ini, Factory Act. Tuh, kita baca. Berisi ketentuan bahwa anak-anak yang berumur di bawah 9 tahun tidak boleh bekerja sebagai buruh nih sobat belajar. Dan mereka hanya boleh bekerja pun selama 9 jam saja dan mendapat pendidikan juga nih dari para majikannya. Nah, itu dia nih. Nah, undang-undang ini nih yang sobat belajar lumayan sering keluar di ujian-ujian soal UTBK nih. Jadi sobat belajar harus sudah tahu ya tentang ini. Harus di luar kepala. Karena untuk jawab jenis soal yang seperti tadi, nah soal yang seperti ini, benar-benar kan sebuah hafalan ya sobat belajar, nggak bisa mengira-ngira. Nomor 1 apa, nomor 2 termasuk undang-undang apa, nomor 3 termasuk undang-undang apa, seperti itu. Dan ternyata kita bisa tahu bahwa yang 1, 2, 3 termasuk undang-undang Poor Law. Kemudian yang nomor 4 termasuk yang tadi, Factory Act. Nah, kayak gitu ya. Tuh. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal nomor 8. Kita masuk ke soal sebab akibat lagi, sobat belajar. Kita baca. James Watt merupakan orang pertama yang merintis penemuan mesin uap. Nah, ini benar ya, karena James Watt merupakan seorang penemu di bidang mesin uap. Walaupun pada saat itu penemuan James Watt ini tidak dipatenkan, tapi kita semua tahu bahwa penemu mesin uap itu adalah James Watt. Seperti itu sahabat belajar. Sebab dengan ditemukannya mesin uap ini, industri mulai digerakkan dan tenaga mesin yang menggantikan tenaga manusia. Nah, ini benar ya. Karena dengan adanya mesin uap ini, akhirnya mesin-mesin besar bisa bekerja. Kayak misalnya mesin-mesin penggerak kereta api, kemudian ada juga mesin kapal yang menggunakan uap, terus kemudian ada mesin-mesin yang lainnya. Nah, ternyata adanya penemuan mesin uap ini memiliki dampak yang besar nih bagi revolusi industri. Nah, ini semuanya benar. Berhubungan. Begitu sahabat belajar. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 9. Ini gampang nih. Era revolusi industri di Inggris berlangsung sekitar tahun berapa nih? Era revolusi Inggris mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, revolusi industri ini terjadi di tahun berapa? Di abad berapa? Jawabannya adalah A ya, di pertengahan abad 18. Nah, ini harus hafal seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang latihan soal UTBK yang terakhir. Itu di nomor 10. Nah, ini soal sebab akibat lagi. Kita baca. James Watt membuka era baru pada abad 19. James Watt berarti penemu apa tadi? Penemu mesin uap. Membawa era baru pada abad 19 untuk lalu lintas cepat dan industri besar karena menemukan mesin cetak. Mesin cetak, bukan ya. James Watt ini James Watt merupakan
penemu mesin uap. Berarti kalau di sini ada tulisan mesin cetak, jelas salah. Kita lihat sebabnya. Lahirnya revolusi industri di Inggris merupakan salah satu dampak dari penemuan James Watt. Wah, ini benar. Karena dari penemuan mesin uap ini bisa lahir sebuah revolusi industri, sobat belajar. Nah, alhamdulillah nih kita sudah mengerjakan 10 soal dan tadi udah membahas banyak materi, kayak materi revolusi industri, dan yang kedua adalah materi tentang reformasi gereja. Nah, gitulah sobat belajar. Nah, semoga nih sobat belajar di rumah yang udah mempersiapkan buat ujian UTBK, sobat belajar makin ngerti lagi karena kita sudah membahas tentang gimana sih cara jawabnya biar lebih teliti. Nah, semoga sobat belajar di rumah masih terus penasaran sama ilmu-ilmunya baru, masih terus penasaran sama materi hari ini, jadi sobat belajar bisa lanjut belajar di rumah juga. Nah, sobat belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!